Hello, guys. Good morning, everybody. How are you today? Okay, I'm so glad to hear that all of you here are in a good condition. Okay, so before we start our lesson today, let we take a prayer first. Okay, siapa yang akan pimpin doa kita hari ini? Oke, Zevanya, silahkan pimpin doa kita hari ini. Oke, let's pray begin. Oke, thank you Zevanya. Next. Okay, let's sing Indonesia Raya and tell Pancasila. Ya, selanjutnya. Who's not join our class today? Who's not joining our class today? Siapa yang tidak gabung sama kelas kita hari ini ya? Siapa? Anissa. Why? Adakah yang tahu kenapa? Oh, Anissa sakit. Okay, let's we take a break and hope that Anissa will in a good condition. Next. Did you still remember our last material that I give to you, class? Apa materi terakhir nih Mrs. K berikan kepada kalian? Good, well done. It's about family member. About description of family member. Okay, I want to ask you. Can you mention the family member that live in your house? Mom. Okay, mother. Next. Father. Okay, good. Father. And then? Sister, brother. Okay, very good. I know that you are still remember. Terima kasih. Selanjutnya, ya, sebelum kita mulai kelas, Mrs. K ada games ini. But before that, wait a minute ya. Ini gamenya namanya Guessing Animal. Oke, kita tebak. Game rules-nya ini ada read the clues carefully, guess the animal, and try your best. Oke. Pertama, usually has soft fur and black and white fur. It is herbivore animal and from animal. It produce milk and eat grass. Walk with its 4 feet and live in farm. Make sound moo moo. Okay, try to guess it. Finish. Oke, apakah tebakan kalian benar? Coba kita cek ya. It is cow. Good. Next. A bird covered with a hard armor called the exoskeleton. Not exo, bukan itu ya. Exoskeleton. Either selain itu has a red or black in color. Live in colony. It is omnivore animal and wild animal. Walk with its 6 feet and live inland. What is it? Okay, let's check it out. Yes, it is ant. Siapa yang jawab benar? Okay, very good to all of you. Oke, kita skip aja ya. Selanjutnya, then let's we sing together. Waktu SD, when you all of you in elementary school, pasti pernah nih nyanyi pakai bahasa Inggris ini. Ini loh. Kucing, cat, anjing, dog, kupu-kupu, butterfly, semut, and sapi, kau, bunglon, chameleon. Nanti bunglonnya kita sama leon gitu udah enak, kita ganti elephant aja ya. Kucing, cat, anjing, dog, kupu-kupu, butterfly, semut, ant, sapi, kau, gajah, elephant. Oke, very good. Kalian nanti bisa ganti liriknya sendiri nih. Yang untuk baris pertama ini, untuk yang pengucapannya cuma satu suku kata. Kayak kucing, cat, anjing, dog. Nanti kamu bisa ganti apa ya? Yang satu suku kata kayak gitu. Kemudian yang baris kedua,
Itu yang 3 suku kata. Kayak gitu. Kayak semut, ant, sapi, kau, bunglon, sameleon. Itu kan ada sameleon, ada 3 suku kata kayak gitu. Kalian bisa bisa apa ya? Bisa buat sendiri. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran setelah kita tebak-tebakan. Untuk selanjutnya, setelah kita tebak-tebakan, Miss Siska mau mengajari berkaitan dengan, tadi ini menebaknya ya. Oke, motivation. You can do it if you want to do it. Motivasi kita hari ini adalah, you can do it if you want to do it. Kamu bisa melakukan jika kamu ingin melakukan. Remember of that. Kamu bisa melakukan jika kamu ingin melakukan. Jadi Miss Siska tidak mau dengar kata, Miss aku tidak bisa. Bukan kayak gitu. Kamu mau apa enggak? Kalau kamu mau, kamu pasti bisa. Gitu ya. Itu motivasi kita hari ini. Diingat-ingat selalu. Ingat, jika kamu mau, kamu pasti bisa. Oke. Selanjutnya, class objective and rules. Objektif itu tujuan. Setiap pembelajaran itu pasti ada tujuannya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah describe animal that student don't like according to indicators of writing skill. Jadi kalau tadi ada yang menjawab bahwa hewan peliharaan itu bagian dari keluarganya. Nah, pelajaran kita hari ini juga berkenaan sama hewan. Kalau pets itu yang dianggap keluarga itu hewan kesukaan, kalau ini hewan yang tidak disukai. Why you don't like it? Nah, itu dan indikator penulisan writings. Indikator itu nanti penilaiannya yang dinilai apa aja? Yang dinilai dalam teksmu itu nanti ada grammar, itu tata bahasa, kemudian mekanik itu tata kalimat, tanda petiknya, kemudian ejaan tulisannya, kemudian ada kapitalisasi hurufnya, kayak gitu. Itu yang namanya mekanik atau tata kalimat. Kemudian word choice, itu pilihan kata. Kamu dalam memilih kata dalam teksmu itu gimana? Kemudian konten idenya, kayak gitu. Kemudian organization. Organization itu organisasi kebahasaan. Apakah paragraf 1, paragraf 2 itu saling bersinggungan apa enggak? Nanti paragraf 1 mendeskripsikan tentang apa itu kancil. Keduanya mendeskripsikan semut. Enggak gaduh. Itu harus ada hubungannya kayak gitu. Kemudian rules. Apa itu rules itu? Bener banget ya. Rules itu adalah peraturan kelas. Miska minta, if you want to do something, you must raise your hand. Miss, can I do something? Bla 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 kayak gitu. And then ask if you don't understand. Kamu jangan hanya diam aja nih di kelas. Harus aktif. Aktifnya bukan aktif ngobrol sama sampingnya atau depannya ya. Gitu. Aktifnya aktif bertanya, aktif menjawab, kayak gitu. Kemudian respect our friends and teacher. Hormati teman kalian dan guru kalian. Kayak gitu. Jika ingin dihormati harus menghormati. Oke, very good. Selanjutnya, my experience. Ini pertanyaan pemantik ini. Ada beberapa Miss katanya, tapi nanti Miss mau tanya 2 aja. Do you have a trauma with animal? Apakah kalian punya trauma dengan hewan ya? Coba katakan. Hah? Apa? Bebek? Kamu trauma sama bebek? Kenapa? Kenapa? What the reason? Oh, karena pernah disosor bebek, jadi kamu punya trauma ya? Oke. Terus ada yang lain? Dengan kecoa. Kenapa kok takut sama kecoa? Oh, karena tiba-tiba ada kecoa yang terbang kayak gitu terus kamu geli kayak gitu ya. Jadi tidak suka sama kecoa. Oke. Alasan yang bagus. Selanjutnya, do you have a pet? Apakah kalian punya hewan peliharaan? Iya. Oke, ada yang punya fish, ada yang punya dog, ada yang punya cat, ada yang punya bird. Sekarang Miska tanya ini. What do you feel when someone tease your pet? Apa yang kamu rasakan ketika teman kamu itu menggoda hewan peliharaan kamu? What do you feel? Marah benar.
Wah, wanyel banget. Angry, miss. Kayak gitu ya. Oke, good. Next. Nah ini. Kita sama juga dengan hewan. Kalau diganggu itu marah. Sama juga ketika hewan kita atau hewan peliharaan kita diganggu, kita pasti marah. Hewan juga kayak gitu. Hewan kalau diganggu itu marah kayak gitu. Lah pembelajaran kita hari ini tuh berdasarkan dengan sarang lebah yang ada di kelas 7C. Masih ingat enggak kenapa itu? Ada yang ganggu terus tersengat benar. Itu karena apa? Lebahnya enggak mau diganggu. Karena dia diganggu kemudian dia menyengat kayak gitu. Sama halnya dengan kalian. Kalau kalian enggak suka diganggu, jangan mengganggu temannya. Jangan sok hebat. Wah, miss, aku jagoan. Dia tak ganggu, dia menang gue kok. Gitu. Ada kalanya kamu nanti akan diganggu orang juga. Ingat hukum karma, ada sebab dan akibat kayak gitu. Oke, so guys, pembelajaran kita berdasarkan itu. Sebenarnya tidak hanya sarang lebah, tok ini. Ada sarang hewan lain di kelas itu apa? Sarang burung, bener. Itu kenapa sih kok sampai ada sarang lebah, kok sampai ada sarang burung? Why? Why? What's the reason? Ya benar, karena kurang bersih, tidak pernah dibersihin. Mereka merasa nyaman nih, tempat ini tidak pernah dijamah manusia ini. Jadi tak pakainya tinggal aja deh. Gitu. So kalau kalian ingin tempat kalian tidak ada hewan-hewan aneh, yang hewan yang harusnya ada di situ, ya kamu harus membersihkan. Kamu harus peka terhadap lingkungan di sekitar kamu itu. Wah ini ada kotoran, saya sapu kayak gitu. Wah itu ada barang tidak guna, tak buangnya aja kayak gitu. Itu tidak hanya itu loh, kayak nyamuk juga. Kalau di rumah kamu ya, ada kaleng-kaleng bekas, habis kena hujan, udah biarin aja lah, buat apa kayak gitu dibersihin. Wah tidak ada gunanya dibersihin kayak gitu. Wah buat bertelur nyamuk, bleng, demam berdarah menyerang kayak gitu. Jadi kalian harus peka terhadap lingkungan. You must care about your environment. Kayak gitu ya. Oke. Next. Viewing. Mrs. K ada video ini. Kita lihat videonya sebentar, oke? Wow. Nah, ini. Apa kira-kira setelah kita lihat video ini, apa yang kamu pelajari anak-anak? What the moral value based on the video? Oke, benar. Jangan mengganggu hewan. Sekarang mau minta kalian untuk menjawab pertanyaan. Oke ini. Explain why Max gets stung babies. Why? Helena, kenapa Helena? Ya, benar sekali. Kalian tidak boleh mengganggu hewan nih. Tidak boleh disturbing ini, kayak gitu. Apa? Jangan ganggu kalau nggak mau diganggu, kayak gitu. Ya, oke. Selanjutnya, setelah kita menjawab, Miska mau menjelaskan berkaitan dengan deskriptif teks. Ada yang tahu apa kira-kira deskriptif teks sebelum Miska jelaskan? What is deskriptif teks atau teks deskripsi? Apa? Teks yang mendeskripsikan sesuatu benar. Sesuatunya itu apa ya kira-kira ya? Orang. Selain orang? Hewan, animal too. Oke, jadi teks deskripsi adalah teks that describing something, how they looks, gimana bentuknya kayak gitu. Sesuatunya itu apa? Bisa seseorang, bisa hewan, bisa benda, bisa tempat kayak gitu. Kamu bisa mendeskripsikan sekolahmu, kamu bisa mendeskripsikan hewan kayak gitu. Tapi kali ini kita akan mendeskripsikan hewan. Dan deskriptif teks itu ada generic structure. Generic structure itu apa sih? Urutan gagasan itu tadi. Yang pertama itu ada identifikasi, kemudian ada deskripsi kayak gitu. Identifikasi itu gambaran secara luas, deskripsi itu gambaran secara
spesifiknya tentang hewannya itu apa tentang orangnya tersebut. Contohnya ya, Mrs. K. Mrs. K adalah seorang guru bahasa Inggris, dia mengajar di SMP Negeri 23 Surakarta. Udah itu umum ya, umum. Kemudian kamu ingin menceritakan deskripsinya lebih spesifik. Mrs. K itu cantik. She is a beautiful woman. She is a smart woman. She is a cheerful teacher. Mrs. K pede sekali ya. But sometimes he is a very fierce. Kadang-kadang dia itu sangat walak. Itu deskripsinya. Kayak gitu. Kemudian language features. Language features itu adalah bahasa atau tata bahasa atau struktur bahasa kayak gitu yang biasa digunakan dalam teks deskripsi. Oke, selanjutnya Mrs. kamu menjelaskan tentang simple present tense. Simple present tense itu ada yang ada verbnya dan tidak ada verbnya kayak gitu. Nah, kayak gini. Oke. Selanjutnya coba Miska minta kamu buat kalimat berdasarkan dengan simple present tense. Oke, I will with you. Oke, ada apa Rehan? It is gray. It is gray. Oke, apa yang it-nya itu? What is it? It-nya apa ini? Oh, kucing. The cat is gray. Oke, very good. Selanjutnya ada yang lain? My dog eats bone. My dogs. Kalau dogs itu kan banyak, ada S-nya kan. Tidak usah pakai eats, tapi eat aja. My dog eat bones. Oke, very good. Oke, selanjutnya Mrs. K ada contoh teks deskripsi. Ini modeling teks ini. Yang pertama itu ada identification, yang kedua itu ada description. Itu tentang mouse. Gitu. Coba dibaca. Ada yang mau baca? Siapa? Oh, Nia mau bacakan, silahkan Nia, tolong dibacakan. Oke, terima kasih Nia. Selanjutnya, nah ini tadi, Miska kan mau membuat tujuannya adalah siswa dapat mendiskusikan hewan yang tidak disukai. Miska tadi sudah mendiskusikan mouse, kemudian sebenarnya mouse itu adalah hewan yang tidak disukai Miska nih. Apa sih? Nah ini alasannya ini. Kita tulis alasannya di atas, ditambah. Jadi nanti ada 4 paragraf. Paragraf pertama itu alasannya kenapa tidak suka. Ingat kalau paragraf itu tidak hanya 1 kalimat loh ya. Lebih baik lebih dari 1 kalimat. Mungkin ada lah, itu di novel-novel itu ada 1 paragraf 1 kalimat. Itu karena percakapan. Jadi cuma ada 1, kayak gitu. Gitu ya. Selanjutnya ada campaigns to love and protect animals. Meskipun kita tidak suka hewan nih, tapi kita tidak boleh sesuka hati untuk membunuhnya begitu aja, tidak boleh kayak gitu. Karena kita harus menjaga ekosistem biar tetap berjalan, kayak gitu. Ya, jadi kita tidak boleh asal-asalan bunuh kayak gitu, enggak. Gimana itu menjaganya? Bisa juga dengan menjaganya membersihkan rumah, biar mereka hidup di alam liar kayak gitu, biar tidak hidup di rumah kayak gitu. Itu kampanyenya kayak gitu. Tuh ya Nana, sekarang coba kerjakan. Miska tunggu. Yang bawa HP boleh dikerjakan di Canva atau di WPS kayak gitu, atau di apa platform digital gitu. Boleh, yang enggak bawa gimana, Miss? Sebaiknya dikerjakan kalau alasannya pengen mudah, mesti kerjakannya di buku tulis mesti. Bisa joinan sama temennya dulu nanti, oke? Oke. Oke, good. Nanti dibacakan ya. Sekarang Miska minta konklusi pelajaran kita udah mau menjelang akhir ini. Kesimpulan pembelajaran kita itu apa hari ini, anak? Learn about protect animal. Oke, Mrs. K harap nanti setelah pelajaran ini selesai, kamu ndak asal-asalan itu ganggu-ganggu hewan, bunuh-bunuh hewan, nyiksa hewan apalagi. Nyiksa hewan adalah salah satu ciri seorang psikopat. Ya, ndak boleh itu. Ya. Oke, lanjutnya. Any question? Ada pertanyaan?
sebelum Mrs. kamu mengakhiri pembelajaran? Oke, tidak ada. Kalau suruh bertanya, tidak ada ya. Selanjutnya, refleksi kita pembelajaran kita hari ini. Apa yang menyenangkan, apa kekurangan pembelajaran kita, apa yang ingin kamu dapatkan hari ini, kayak gitu. Oke. Nah, next meeting pembelajaran minggu depan kita akan masih berhubungan sama hewan, tapi nanti kita akan bekerja secara kelompok. Nanti kelompok-kelompoknya akan diserviskan di grup WhatsApp ya. Oke. Dan tugasnya, PR-nya adalah kamu coba cari hewan-hewan yang dapat kamu temui di sekitar rumahmu ya. Rumahmu, jangan rumah tetanggamu, rumahmu. Miss, itu aku lihat ada semut itu. Oh, ada nyamuk itu, Miss, kayak gitu. Oh, di kebun saya itu ada belalang. Coba tuliskan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kamu. Kayak gitu ya, Nana ya. Oke. Thank you. Bye-bye. See you next meeting. Jangan lupa tugasnya, don't forget to work to do your homework. And see you next time. Bye-bye.